Iya, ini memang tanpa kita sadari jumlahnya luar biasa besar dari segi masyarakat yang terlibat dan juga kemudian total kerugian yang terlibat juga dalam judi online. Terakhir pemirsa, informasi terbaru, polisi menangkap kembali 2 tersangka dalam kasus judi online yang lagi-lagi melibatkan anggota atau oknum karyawan dari Komdiji. Total artinya sudah ada 16 tersangka dari kasus judi online ini. Kita coba akan dalam hal ini bersama dengan 2 narasumber kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, ini ada hadir bersama kami Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir pula di sini ada Prof. Henry Subiakto, mantan staf ahli Menkominfo, termasuk juga sekaligus guru besar Universitas Erlangga. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sudah terhubung bersama kami nampaknya ya. Ini ada Bang Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat pagi Bang Dev. Pagi, Assalamualaikum Bang Dev. Selamat pagi, gimana kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat semua. Terima kasih Bang Dev telah bergabung. Ya, saya langsung mau ke Prof. Henry. Prof. Henry, Anda kalau bisa kita lihat kan 15 tahun menjadi staf ahli Menkominfo, kemudian ya ini marak baru akhir ini kemudian diungkap ada belasan kemudian oknum dari Komdiji yang terlibat yang harusnya kemudian memberantas justru membina para judol ini. Apakah sebenarnya Anda sudah mengetahui ini sejak lama berada di dalam? Pertama, kita harus memahami problema yang sekarang muncul isu judi online ini ada 2 peristiwa hukum. Satu peristiwa pertama adalah membiarkan informasi elektronik yang merupakan judi online itu tidak di take down. Padahal Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah itu wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Bukan situsnya tapi iklannya juga harus ya? Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi yang melanggar perundang-undangan harus dicegah. Itu termasuk apa yang melanggar perundang-undangan? Judi online melanggar undang-undang nggak? Iya, karena pidana dilarang kan. Nah, maka harus di take down. Nah, ketika kemudian itu jumlahnya ribuan tadi, bahkan puluhan ribu situs itu, bahkan bisa lebih, jutaan situs, maka berarti apa? Pemerintah tidak menjalankan amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, pasal 40 ayat 2A. Karena wajib itu, pemerintah tuh wajib mencegah informasi elektronik itu. Dan di pasal 40 ayat 2B-nya, pemerintah punya kewenangan untuk memutus akses alias mempunyai kewenangan untuk take down. Pemerintah itu siapa saya tanya? Pemerintah itu presiden, dijalankan dibantu oleh menteri, begitu kan? Nah, ini amanah undang-undang kemudian dilaksanakan oleh sebuah tim. Dan kita lihat yang ditangkap itu anak muda-muda semua. Anak-anak muda semua. Saya yang sebagai yang pernah di situ, loh, kok saya nggak kenal sama anak-anak muda itu? Mosok sebuah amanah undang-undang dijalankan oleh anak-anak muda? Ini ada persoalan nih. Dulu waktu saya masih di kementerian, staf ahli aja nggak bisa itu mempengaruhi tim itu, atau minta supaya ini take down, ini melanggar hukum karena saya saya kan staf ahli bidang hukum, nggak bisa. Sekjen aja nggak bisa. Yang tahu persis dan punya kewenangan tuh menteri. Mereka ketuanya itu kepalanya yang bagian memutus akses tuh hanya Pak Menteri atau Dirjen. Itu. Nah, ini sekarang terjadi. Jadi peristiwa pertamanya adalah membiarkan konten-konten judi itu ada di medsos. Maka yang terjadi adalah banyak orang nggak tahu ini judi atau bukan. Kadang-kadang ada mix antara judi dengan game, kan begitu kan? Orang-orang yang nggak paham, selebritis, YouTuber menganggap ini dapat duit untuk endorser game, ternyata judi, kan begitu. Prof, tapi kalau melihat di dalamnya saat zaman Prof masih di dalam ini, yang menangani dari judi online ini tim apa? Karena kan kita melihat belum ada satgas yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo saat itu di tahun 2024 bulan Juni. Sebenarnya gini, ada tim yang namanya untuk meng-crawling data-data atau informasi yang ada di media sosial atau di internet yang melanggar perundang-undangan. Karena ini amanah undang-undang kan. Tim crawling ini memang sudah ada sejak dulu. Dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pun sebenarnya sudah ada, karena memang pemerintah itu kan tahu bahwa di dunia online itu banyak sekali yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu. Pornografi juga termasuk yang melanggar perundang-undangan, kan begitu kan? Penipuan, jangan lupa penipuan itu juga wajib di take down.
Kemudian ini salah satunya adalah Judi yang online. sekarang baru ramai adalah judi online. Problemanya adalah judi online-nya masih banyak sampai ribut ini. Penipuannya juga masih banyak. Yang ketiga adalah perjudian. Pornografi. Anda kalau biasa main Twitter Di itu, platform X ya? waduh, itu yang namanya trending topik tiap malam itu sange itu adalah pornografi. Pornografi. Nah, Jadi ini problemanya adalah sistematis, gitu loh. Ya, tapi Prof, Anda sudah melihat nggak, atau justru sudah mengendus sebenarnya ini sudah sejak lama berada di Komdiji ini? Ya, kalau saya sih mengendus dalam artian problema banyak sekali pelanggaran hukum tuh banyak. Pasti ada keterlibatan Pasti, orang dalam. ya. Belum tentu kan, waktu itu kan kita nggak tahu ya. Kemudian ketika judi ini saya kira-kira tahun lalu dapat informasi bahwa tadi setiap situs tuh punya nilai. Nilainya antara 5 juta kan gitu, 5 juta sampai 8,5 juta. Iya. Bayangkan kalau ada orang punya 5.000 situs, berarti dia, dan yang jadi catatan adalah ini orang yang harusnya bertugas, tapi dia tidur saja selama 1 bulan, tidak blokir, tidak men-take down, itu dapat 5 juta per situs minimal. Kalikan saja. Kalikan berapa ribu, terus pemainnya berapa, kan begitu. Nah inilah makanya ini serius, makanya sebenarnya bagus ketika presiden ada bikin satgas itu bagus. Problemanya adalah kalau saya sebagai orang yang kebetulan tahu ya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Yang bisa ditangkap oleh teman-teman kepolisian adalah yang nampak saja. Sementara di dunia digital ini banyak sekali yang mereka itu sembunyi di belakang kebebasan online. Polisi kan juga punya tim siber ya, Tia. Dan juga kalau berbicara mengenai penegakan hukum kan memang awalnya preventifnya ada di Komdiji, kemudian ujungnya ada di penegakan hukum di pihak kepolisian, penindakannya begitu ya. Sejauh ini sebenarnya apa sih kalau dari Pak Arianto melihatnya kendala dari pihak kepolisian ini untuk memberantas dari judi online, dan mungkin pasal-pasal apa yang bisa dikenakan kepada para pemain ini, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya ingin fokus ya, terakhir ini kan yang diributkan kan judi online ya, gitu ya. Judi itu polisi sekarang memisah menjadi 2, judi konvensional dan judi online. Tapi kenapa judi itu menjadi susah diberantas ya? Ini memang judi itu bagian daripada molimo kalau dulu, maling, madat, main, narkoba dan sebagainya itu. Dari dulu memang judi itu sulit sekali diberantas. Karena apa? Itu hampir merupakan bagian dari budaya daripada kita. Dan sekarang apalagi dengan adanya ini online digital, ini, tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa untuk membedakan apakah itu judi atau bukan pun masih sulit kan, gitu kan. Jadi memang udah risiko kehidupan ini, Pak, judi itu memang sulit sekali diberantas. Tetapi dari pengamatan saya dulu ya, dari sejak saya dinas sudah 50 tahun yang lalu, selama 50 tahun di polisi itu judi itu memang sulit sekali diberantas. Apa yang membuat sulit sebenarnya, Pak Arianto? Karena satu ya, sangat masif ya, mudah sekali, sangat masif dan tidak mudah diketahui. Kalau dulu konvensional sih gampang ya, secara fisik bisa dilihat. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Belum lagi mati 1 tubuh 1000 ya. Ya, terus kemudian para korbannya pun banyak yang nggak melapor ataupun apa gitu. Jadi memang sangat sulit sekali, dan kemudian dan judi itu sangat menarik ya. Bagi orang yang kekurangan uang biasanya kan larinya ke judi, akhirnya ketipu. Atau bagi orang yang hobi pun ya, dia masuk ke situ. Bahkan sekarang bisa hanya menaruh uang 10.000 sudah bisa bermain itu yang terutama kemarin dikeluarkan gitu oleh direktur cyber kami, Pak, sekarang dengan 10.000 rakyat bisa langsung masuk ke situ dan itu terjerat. Nah, judi itu bisa diberantas kalau dari pandangan kami sih ada 3 ya. 1, preemptif, artinya itu mencegah secara dini. Ini bukan ranahnya polisi lagi, itu harusnya ranah seluruh masyarakat. Jadi mencegah secara dini, pendidikan bahwa ini pengetahuan, literasi dan sebagainya, bahwa judi itu merugikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan ya, preemptif, itu domainnya Kominfo tadi, karena dia yang kalau preemptif itu caranya kan men-take down ataupun melacak siapa ini, kemudian kalau ada di take down, kemudian atau di blokir atau ditangkap dan sebagainya. Nah, terakhir adalah represif. Kebanyakan kemudian pasti ini kok marak, itu pasti penegakan hukumnya pasti nggak benar ya. Ya memang betul, tapi itu bukan satu-satunya akibat daripada penegakan hukum yang nggak ini ya. Nah, mengenai penegakan judi ya, saya ada
dari kajian saya selama saya dinas itu ya, judi itu menjadi marak ya. Nomor satu, apabila terjadi pembiaran terhadap judi itu oleh aparat. Nah, pembiaran itu bisa macam-macam sebabnya. Ada yang karena tidak tahu, ada yang karena sengaja, karena aparatnya itu ikut-ikut membiarkan gitu. Dan kemudian ada yang tergiur oleh sesuatu juga. Iya, jadi banyak sekali penyebab itu terjadi pembiaran itu. Apalagi yang terakhir adalah adanya kolusi antara pemain dengan itu. Setahu saya dulu ya, judi itu tidak akan mungkin bisa eksis apabila dia tidak izin pada aparat setempat. Nah, artinya akan ada peluang keterlibatan. Pasti ada, pasti ada. Dulu, sekarang itu Kominfo kan masuk situ kan, dia ngawasin. Tapi karena ya itu tadi iman tergoda gitu dan nggak mudah akhirnya kan dibiarkan aja itu. Nah, pembiaran itu tadi ada dua, ada sengaja, nggak sengaja, atau tidak tahu, atau memang kurang sarana, kurang apa dan sebagainya. Begitu kompleksnya ya gitu, sehingga kita memang harus memerangi ini harus secara masif. Itu dia, melibatkan semua masyarakat, semua aparat dan sebagainya dari preemptifnya, pencegahannya dari semua yang terlibat di situ harus betul-betul diawasi oleh atasannya, jangan sampai dikolusi. Itu dia, Satgas Judi Online kan juga mengeluhkan. Jadi sejak dibentuk hingga saat ini total sudah ada 3,2 juta situs yang kemudian diblokir, tapi masih saja ada. Mati satu tumbuh 1000 bahasanya Bang Dev. Ini seperti apa Bang? Ya, memang pemberantasan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat saja, harus panjang. Dan juga tidak bisa hanya di jaringan pemain saja, harus sampai dengan ke tingkat atasnya. Nah, makanya yang seperti sudah disampaikan oleh Prof dan juga oleh Pak Irjen, ini dasarnya itu adalah pada selama masih ada hasrat keinginan daripada masyarakat pemain, masih merasa bisa mendapatkan keuntungan, masih bisa mengeruk pendapatan yang besar, ya pasti masih akan berjalan terus. Jadi ya rule of supply and demand-nya itu. Nah, selama chain-nya itu tidak bisa diputuskan, ya ini masih akan berjalan terus. Nah, jadi pendekatan sosialisasi kepada masyarakat itu tetap penting harus dilakukan, ya, agar demand itu bisa menurun, kesadaran masyarakat bahwa mereka ini sedang ditipu oleh bandar dengan menggunakan sistem elektronik, bahwa uang mereka sedang dikeruk keluar. Nah, ya, ini masih akan berjalan terus. Jadi pengusutan itu harus dari semua lini, baik para yang melindungi mereka, apakah itu aparat pemerintah kah, atau apakah itu ada suatu jaringan mafia kah, itu semua yang harus diterkuak, harus dibongkar, dan juga ada baiknya juga bila prosesnya ini bisa disampaikan ke publik, jadi diketahui persis siapa-siapa saja orang yang membackinginya, siapa yang mereka yang mengerjakannya. Nah, kalau itu bisa dibongkar, nah jadi semakin jelas, akhirnya semakin terlihat alurnya kemana, dan juga akan lebih memudahkan untuk aparat pemerintah mengusut dan menindak mereka-mereka semua yang terlibat di dalam jaringan setan ini. Oke, kalau kemarin juga ada keterangan dari pihak Komdiji bahwa memang setiap harinya 10.000 sampai dengan 20.000 situs judi online ini sudah di take down. Tapi kenapa rasanya kok agak sulit? Apakah begitu mengakar? Termasuk yang kemarin juga terlibat oknum Komdiji ini, apakah hanya small group? Tapi ternyata di dalamnya cukup besar yang membackingi dari judi online. Kita akan bahas lagi mengenai hal ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.